Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita belajar lagi ya astrofisika, walaupun nggak ketemu langsung tapi tetap kita lanjutkan pelajaran seperti biasa. Al-Fatihah. Oke, pertemuan rasanya kok aneh ya ngajar online gini. Pertemuan kali ini kita masih bahas tentang bintang. Jadi nanti mau saya bahas dulu ayat ya yang sudah kalian hafalkan, An-Nahl ayat 16. Ayat Nahl ayat 16, nanti kita lihat beberapa tafsirnya, kemudian nanti coba kita cari integrasinya, kita takwilkan dengan materi kita di astrofisika tentang bintang. Saya bacakan dulu, tapi sebelum saya lanjutkan perlu kita ingat betul-betul ya. Jadi dalam menghubungkan antara ayat dengan sains kita tidak boleh sembarangan. Jadi harus menggunakan tafsir-tafsir yang benar-benar sahih gitu dari para mufassirin. Tidak boleh kita nafsirkan sendiri, kita hubung-hubungkan dengan sains, kemudian kita klaim sebagai suatu kebenaran gitu, karena nanti resikonya bisa parah. Ini contoh saya kutip sedikit dari tafsir Al-Itqan ini ya. Ini tafsir surat Fatihah karangan Kiai Haris Sodaqoh. Jadi di bagian muqaddimah itu beliau menulis ini buat panduan kita juga. Kawula susun saking dawuhipun para a'immah al-mufassirin as-shalihin ar-rasikhin. Mboten wonten keterangan ingkang medal saking angen-angen kawula piyambak. Saha tansah ngugemi dawuhipun para guru kawula ingkang gegayutan kalian tafsir Al-Qur'an. Jadi pesan dari beliau kemudian, ojo sembrono, ojo nganggo angen-angenmu dhewe. Nah ini petuah dari Kiai Haris Sodaqoh ya, supaya kita dalam menggunakan ayat Al-Quran tidak boleh sembarangan, tidak boleh begitu melihat ayat langsung mengartikan semaunya sendiri gitu. Jadi harus menggunakan tafsir-tafsir. Karena itu ini beberapa tafsir yang saya pakai supaya kita cari aman ya. Saya cari tafsir yang dari ulama-ulama Indonesia khususnya. Ini tafsir Al-Ibris karangan Kiai Bisri Mustafa. Ayat 16, tapi karena ayat ini masih berhubungan dengan beberapa ayat sebelumnya, jadi saya baca juga ya dari ayat 15 dulu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Wa 'alamat wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Wa alqa lan nibakake sinten Allah fil ardi ing dalem bumi rawasiya ing pira-pira gunung kang tetep antamida yen to obah-obah apa gunung bikum kelawan sira kabeh wa anharon lan pira-pira bengawan wa subulan lan pira-pira dalan la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tahtadun padha nampa pituduh sira kabeh wa alamat lan pira-pira tanda wa bin najmi lan kelawan lintang hum utawi ahlul ardi iku yahtadun padha oleh pituduh sapa ahlul ard. Afaman ana toh mongko utawi zat yakhluqu kang netahake sapa man iku kaman kaya wong la yakhluq kang ora ndadekake sapa man. Afala tadakkarun ana toh mongko ora padha iling sira kabeh. Di ayat 15 ini penjelasannya, lan Allah Ta'ala uga netahake gunung-gunung ana ing bumi supaya ora gonjang-ganjing. Lan ana ing bumi kono Allah Ta'ala netahake bengawan-bengawan lan dalan-dalan supaya sira kabeh padha bisa weruh marang tujuane. Ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Lan uga Allah Ta'ala netahake tetenger-tetenger gawe gunung-gunung kaya gunung-gunung kanggo tenger ing waktu rina lan serana lintang-lintang kanggo tenger ing wektu bengi. Serana tetenger lan lintang sira kabeh padha bisa weruh dalan lan weruh kiblah. Kemudian pada ayat ke 17 tadi ini Allah
memberi sindiran ya. Apa zat kang kuwasa nitahake sebarang kalir iku padha karo berhala-berhala kang ora bisa gawe apa-apa. Apa sira kabeh ora padha ngerti. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya Allah itu yang memberikan perintah kepada gunung-gunung di bumi supaya tetap berada di tempatnya. Kemudian juga sungai-sungai, jalan-jalan agar semuanya dapat menjadi petunjuk untuk menentukan jalan ya. Di ayat yang ke-16 tadi wa alamat, tanda-tanda di sini dimaksudkan ke ayat sebelumnya tadi. Jadi ada anhar, ada subul, kemudian gunung-gunung tadi ya, semuanya itu dijadikan tanda-tanda supaya kita mendapatkan petunjuk. Maksudnya di sini petunjuk terkait arah. Tapi semua itu kan hanya bisa kita lebih mudah kita gunakan ketika siang hari. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika malam hari petunjuknya, apalagi ketika kita berada di lautan. Tentunya kita tidak bisa pakai petunjuk seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya tadi. Makanya di ayat ini wabin najmi, kemudian dengan bintang, hum yahtadun, maka orang-orang itu tadi bisa mendapat petunjuk dengan bintang-bintang di langit. Ini tadi sindiran dari Allah. Afamay yakhluq, apakah zat yang mampu menciptakan itu semua, yang mampu memberikan perintah tadi kepada gunung-gunung, kepada sungai, dan kepada jalan-jalan, itu pantas disamakan kaman la yakhluq, dengan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya di sini berhala. Afala tadakkarun, apa kalian tidak ingat, apa kalian tidak mikir gitu. Ini sindiran dari Allah bahwa seharusnya apapun yang ada di bumi ini itu adalah jadi pengingat kepada kita, bahwa kita selalu sadar bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa wujud pasti karena ada sesuatu yang wujud sebelumnya, yaitu zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ini saya buka tadi tafsir, kemudian tafsir selanjutnya dari Profesor Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah. Kenapa saya pakai tafsir beliau? Karena beliau ini banyak dihubungkan, penjelasannya banyak dihubungkan dengan penemuan sains-sains yang zaman sekarang gitu. Contohnya ini An-Nahl ayat 16 tadi ya. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Di sini tafsir beliau, dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan bagi manusia di bumi. Dalam perjalanan mereka dapat menjadikan bintang-bintang di langit sebagai petunjuk bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat. Artinya sama tadi ya. Jadi ada tanda-tanda yang digunakan manusia pada siang hari, kemudian ketika malam hari semuanya gelap, kita kesulitan mencari petunjuk, kita bisa menggunakan bintang-bintang. Di sini ada tambahannya catatan, lihat catatan kaki pada tafsir surah Al-An'am ayat 97 gitu. Al-An'am ayat 97. Ya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa utawi Allah taala alladzi ja'ala iku zat kang dadekake, zat kang netahake sinten Allah taala lakum kedue sira kabeh an-nujuma ing pira-pira lintang, litah tadu supaya oleh pituduh sira kabeh biha kelawan an-nujum fi dzulumatil barri wal bahri ing dalem pira-pira petenge daratan wal bahri lan segara. Qad fasholna, teman-teman mertelaake ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat liqaumi maring kaum ya'lamun kang padha ngerti sapa kaum. Jadi ayat ini juga sama, di sini ada lafadz ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Allah menjadikan bintang-bintang supaya kita bisa mendapat petunjuk dengan bintang-bintang itu fi dzulumatil barri wal bahri, pada kegelapan baik di daratan maupun di lautan. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa bintang itu dapat dijadikan petunjuk gitu, khususnya untuk menentukan arah. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan waktu. Surah Al-Ibris ayat 97 tadi, ya Allah Ta'ala iku zat kang nitahake lintang-lintang kanggo kepentingan ira kabeh,
supaya kanthi lintang-lintang mau sira kabeh padha oleh pituduh ana ing peteng daratan lan lautan nalika nuju lelungan. Ingsun Allah teman-teman wis nerangake ayah-ayah tondo-tondo kekuasaan Allah marang kaum kang padha gelem angen-angen, kepada kaum yang mau berpikir. Ya. Ini ayat 97. Jadi masih serupa tadi dengan An-Nahl ayat 16, bahwa di sini Allah menjadikan tanda-tanda untuk menentukan arah gitu, yaitu ketika malam hari kita bisa menggunakan bintang. Selanjutnya coba tafsir An-Nahl ayat 16 tadi kita lihat di beberapa kitab tafsir lain ya. Ini saya sudah terjemahannya, ini saya temukan di internet ini ya, dari beberapa tafsir rata-rata dari Arab. Tafsir Al-Mukhtasar ini dari Markas Riyad Tafsir Riyad di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan dia menjadikan di muka bumi bermacam-macam tanda yang dimanfaatkan untuk mengetahui arah-arah jalan pada siang hari, dan menjadikan bintang-bintang sebagai sumber petunjuk di malam hari. Selanjutnya tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab. Wa alamat, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, yakni Allah juga menciptakan tanda-tanda sebagai penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan dari berbagai bintang yang beraneka ragam, sehingga mereka dapat mengetahui arah kiblat. Mereka menjadikannya petunjuk jalan di darat dan di laut pada malam hari. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah gugusan bintang Capricorn. Jadi ini kalau di tafsir Al-Muyassar malah spesifik menyebut nama rasi bintangnya. Di beberapa kitab lain di sini, contohnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Berikut ini adalah hikmah dibalik penggunaan kata bintang dalam pemberian petunjuk. Kenapa bintang yang dijadikan petunjuk? Karena bintang merupakan titik tolak yang tetap dan tidak dapat berubah. Tidak pula tertutup, cahayanya selalu tetap dan tidak dapat berubah dengan sendirinya, kecuali dengan pengaruh lain. Juga untuk mengetahuinya lebih mudah dibandingkan manazil qamar. Jadi pengamatan bintang ini lebih mudah daripada mengamati perubahan bentuk-bentuk bulan. Dan jika kita benar-benar paham dengan petunjuk dari bintang, akan lebih mudah sampai ke tujuan. Jadi sekali lagi di sini juga menunjukkan yahtadun, di situ maksudnya penunjuk arah ya. Kemudian ini tafsir selanjutnya dari Liyad Dabbaru Ayatih, Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim di Saudi Arabia. Dia telah ciptakan tanda-tanda sebagai penunjuk jalan pada waktu siang berupa gunung-gunung, lembah, dan wadi. Tadi jadi di ayat sebelumnya tadi ya. Apa tadi? Rawasiya antami dabikum, terus apa lagi? Anhar wasubul, itu tanda-tanda yang dimaksud ketika siang hari. Dan dengan bintang-bintang, wabin najmihum yahtadun, bintang-bintang mendapat petunjuk jalan dan arah kiblat ketika malam hari. Gitu. Dan beberapa tafsir yang lain ada banyak juga ya, tapi rata-rata penjelasannya sama. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini dari surah An-Nahl ayat 16 tadi ada dua bagian berarti. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamat itu menunjukkan tanda-tanda supaya kita bisa mendapatkan petunjuk arah, khususnya pada siang hari. Maksudnya tanda-tanda apa? Tanda-tanda di situ adalah gunung-gunung, kemudian sungai-sungai, juga jalan-jalan gitu. Apapun yang bisa kita jadikan patokan ketika siang hari gitu ya. Atau pulau. Tapi yang jadi masalah ketika malam hari kita kesulitan melihat, maka di potongan ayat selanjutnya wabin najmihum yahtadun. Kalau di tafsir Jalalain tadi najm di sini walaupun menggunakan isim mufrad, tapi wa najmi itu menunjukkan tetap makna jamak gitu ya. Dan bintang-bintang di langit itu bisa kita jadikan petunjuk ketika malam hari gitu. Jadi yahtadun di sini terbatas maknanya untuk petunjuk arah gitu. Arah. Tadi juga ada beberapa penjelasan, selain arah juga bisa untuk menunjukkan waktu juga, arah kiblat. Jadi kita bisa lihat ketika suatu bintang nanti ada di posisi sebelah sini, berarti kita bisa memperkirakan ini sekarang bulan apa gitu. Jadi waktu bisa diperhitungkan juga menggunakan posisi bintang-bintang di langit. Jadi posisi bintang itu berubah ya setiap malam. Nah sekarang penyebabnya kenapa bisa berubah gitu, bintang kok bisa berubah, berarti pasti ada
penyebabnya. Itu yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya.